Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dua minggu yang lalu kita telah belajar pelajaran 9, yaitu mari melaksanakan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Jika kita tidak sholat, maka sesungguhnya kita telah meruntuhkan tiang agama. Kemudian kita juga telah belajar tentang keutamaan sholat. Kalian juga telah mengirimkan video bacaan sholat beserta artinya. Hari ini kita akan belajar tentang yang C, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Perilakunya apa saja sih? Yang pertama adalah kebajikan terhadap sesama, melatih kekompakan. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka kita akan belajar tentang kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Jadi kalian kalau sholat di masjid, usahakan safnya itu rapi, lurus dan rapat. Jangan ada renggang. Setelah itu imam memulai sholat dan diikuti makmumnya hingga selesai, dan gerakannya itu selalu kompak. Nah, kekompakan sholat itu dapat menjadi teladan. Nah, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan kekompakan dalam kerja bakti, membersihkan sekolah. Tidak ada yang duduk santai. Yang B, mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, saat sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan lainnya selalu dipatuhi oleh makmum. Nah, jadi sepanjang sholat imam benar maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmum juga tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Yang ketiga adalah tidak marah bila dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Nah, makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama. Kita tidak boleh gampang marah. Kita harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran karena Allah semata. Yang D, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan keselamatan. Nah, jadi sholat itu mengajarkan kita untuk memberikan salam kepada sesama teman. Yang E itu menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Nah, dengan demikian
Orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada sesamanya. Yang F, memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, sapar, sehat, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati saf yang terdepan. Ajaran sholat juga memupuk rasa solidaritas. Nah, seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak membedakan teman, mau dia kaya, miskin, anak pejabat atau anak orang biasa, mau dia pintar, bodoh, hitam, putih, jelek, cantik. Nah, semuanya tidak ada perbedaan. Harus tetap berteman, saling menghormati. Yang kedua adalah menghindari perilaku tercela. Jadi yang pertama tadi kita berbuat kebajikan, sedangkan yang kedua menghindari perilaku tercela. Seperti suka mengungkit-ungkit pemberian. Salat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan. Jadi apabila sudah ikhlas maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengungkit-ungkitnya. Yang B, suka meremehkan teman. Jadi dengan kita sholat kita akan terhindar dari suka meremehkan teman. Karena apa? Karena keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah semata. Yang ketiga atau yang C, ingin menang sendiri. Jadi menghindarkan kita untuk ingin menang sendiri, karena siapa yang datang dahulu ke masjid maka ia berhak menempati saf sholat di depan. Dia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat karena ia mau menempatinya. Yang keempat atau yang D, suka mencuri. Jadi orang yang terbiasa sholat dia tidak akan suka mencuri. Karena apa? Karena sholat itu mencegah kita dari berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang kelima, suka meminta-minta. Selama sholat kita akan diajarkan untuk meminta hanya kepada Allah, sehingga kita terhindar dari suka meminta-minta atau mengemis kepada manusia. Yang keenam adalah suka berbohong. Dengan sholat kita akan terhindar dari perilaku suka berbohong. Karena apa? Karena dengan sholat kita ingat bahwasanya kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, suka mengganggu teman atau yang G. Jadi dengan kita sholat kita terhindar dari sikap suka mengganggu teman. Karena apa? Karena ketika kita sholat kita mengganggu teman yang sholat, maka sholat kita akan batal. Jadi diusahakan jangan mengganggu teman waktu sholat. Nah, sekarang yang D, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Pengalaman sholat di rumah. Pernahkah kalian sholat di rumah atau kalian sholatnya di masjid ya? Jadi nanti tugas kalian adalah setelah ibu jelaskan ini ya. Jadi ibu harap kalian itu lebih suka sholat di masjid, apalagi untuk laki-laki, karena sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri ya, untuk laki-laki. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Setelah ini kalian ibu berikan tugas 1-5 yang ini.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ya. Jadi soalnya hari ini cuma 1-5. Jangan lupa soalnya ditulis, dikumpulkan ke WA Ibu yang IM3, dikumpul paling lambat jam 9 malam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.